Kebiasaan tidur warga Dusun Kasuran, Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman terbilang unik. Mayoritas warga tidur hanya beralaskan tikar atau dipan yang tidak ada kasurnya, dan kebiasaan itu sudah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu. Kebiasaan tidur tanpa kasur kapas ini bukan karena faktor ekonomi, melainkan tradisi. Mereka percaya jika seorang warga Dusun Kasuran tidur beralaskan kasur, maka akan terjadi musibah. Ya, warga di sini setiap hari tidur tidak memakai alas kasur. Memang pantangan menggunakan kasur kapas, kata Wartilah, Kepala Dukuh Kasuran Kulon, Desa Margodadi. Diakuinya larangan ini tidak masuk akal, namun faktanya sering terjadi musibah jika pantangan itu dilanggar. Menurut Wartilah, suatu hari seorang warga pernah melanggar pantangan itu dengan nekat tidur pakai kasur kapas. Akibatnya warga tersebut langsung sakit. Wartilah mengaku ia sendiri tidak percaya dengan mitos tersebut. Namun karena sejak kecil dinasihati oleh orang tuanya agar jangan tidur beralaskan kasur kapas, ia pun terpaksa menurutinya. Umumnya, warga di tempat tidur yang setiap hari dipakai, biasanya di dalam kamar berukuran 3x3 meter itu tampak berdiri ranjang besi berpapan kayu, hanya dilapisi tikar ataupun karpet ketika digunakan untuk tidur. Akhirnya sampai sekarang waktu di rumah sakit kan pakai kasur, badan saya malah sakit. Mungkin sudah kebiasaan, kata warga setempat. Larangan memakai kasur untuk tidur itu hanya berlaku untuk jenis kapas. Sementara kasur dari busa rupanya diperbolehkan dan tidak akan menyebabkan musibah. Oleh karena itu, kini sebagian warga ada yang menggunakan kasur busa untuk tidur. Kalau sekarang ada yang masih beralaskan tikar, ada yang sudah membeli kasur busa, pokoknya bukan kasur kapas. Lalu bagaimana ceritanya jika ada yang melanggar? Menurut penduduk setempat biasanya akan terjadi hal-hal yang aneh, seperti yang terjadi pada sejumlah orang mahasiswa KKN di daerah tersebut. Sebelumnya mereka telah diberitahu tentang peraturan tidak tertulis yang dipercaya masyarakat, tapi tidak diketahui apakah mereka benar-benar percaya atau hanya manggut-manggut tapi dalam hati menolak. Alhasil menjelang tengah malam, 4 orang mahasiswa teriak histeris. Teman-temannya mengira 4 orang ini masuk angin. Setelah dipanggilkan dokter, kondisi mereka tetap sama. Setelah dipanggilkan sesepuh, barulah mereka bisa tenang. Akhirnya para mahasiswa ini menceritakan kejadian itu yang tak dipercayainya. Kisah lain, salah satu warga Kasuran menidurkan anaknya yang masih kecil di atas kasur. Tanpa diketahui sebabnya, anak tersebut tiba-tiba mengalami panas tinggi, menangis dan berteriak tanpa sebab yang jelas. Setelah ditidurkan di jogan atau lantai, barulah anak tersebut berhenti menangis. Kebiasaan unik ini menyedot perhatian peneliti, dosen, dan beberapa media. Mereka pun mengunjungi dusun ini mengetahui lebih jauh tradisi unik tersebut. Pantangan tidur beralaskan kasur kapas bagi warga Dusun Kasuran, Desa Margodadi, Kecamatan Sleman ternyata sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Wartilah menjelaskan, awal mula munculnya pantangan tidur beralaskan kasur kapas. Dia mengisahkan, sekitar 600 tahun yang lalu, Sunan Kalijaga yang saat itu menyebarkan agama Islam singgah ke sebuah rumah milik Janu di Dusun Jaron yang sekarang bernama Kasuran. Dusun Jaron saat itu berada di tengah hutan belantara. Dalam perjalanannya menyebarkan agama Islam, Kanjeng Sunan Kalijaga mampir ke dusun ini, dulu namanya Jaron. Mendapat tamu Sunan Kalijaga yang merupakan tokoh besar, Janu lantas menyiapkan sebuah ruangan lengkap kasur kapas untuk beristirahat. Di Dusun Jaron sendiri saat itu ada seseorang yang sakti bernama Soncon Dalu. Orang ini merupakan tokoh berpengaruh karena ilmunya yang tanpa tanding. Melihat kedatangan Sunan Kalijaga ke Dusun Jaron untuk beristirahat sekaligus menyebarkan agama Islam, Soncon Dalu merasa terusik. Dengan kesaktiannya, Soncon Dalu lantas mengirim santet ke kasur kapas yang dipakai Sunan Kalijaga beristirahat. Saat bangun, Kanjeng Sunan Kalijaga merasa badannya tidak enak. Kanjeng Sunan tahu siapa yang telah mengirim santet dan memilih untuk memaafkan Soncon Dalu. Melihat kerendahan hati, kesabaran, serta kebijaksanaan Sunan Kalijaga,
Meski telah disakiti lewat santet, sikap Soncon Dalu pun akhirnya berubah 180 derajat. Soncon Dalu yang awalnya membenci justru mengikuti Sunan Kalijaga. Saat itu Kanjeng Sunan Kalijaga tidak pernah membalas santet Soncon Dalu. Kanjeng Sunan justru memaafkan tindakan Soncon Dalu yang dituturkan kisahnya secara turun-temurun itu. Setelah sekitar 1 bulan berada di Dusun Jaron, Sunan Kalijaga lalu melanjutkan perjalanannya menyebarkan agama Islam. Namun sebelum pergi, Sunan Kalijaga berpesan kepada Janu bahwa kasur yang telah disantet tidak boleh dipakai sebagai alas tidur oleh siapapun. Sebab santet yang ada di kasur tersebut belum dinetralisir. Kanjeng Sunan Kalijaga meminta Janu tidak menggunakan kasur yang ada santetnya. Janu diminta untuk menguburkan kasur itu. Pesan Sunan Kalijaga itu lanjutnya oleh Janu diubah. Kepada warga, Janu bercerita agar jangan ada warga Dusun Jaron yang tidur beralaskan kasur kapas sebelum ilmunya setara dengan Sunan Kalijaga. Cerita Janu itu pun akhirnya turun-temurun sampai sekarang. Diyakini kasur yang dikubur oleh Janu itu saat ini masih ada di pemakaman Dusun Kasuran. Lokasi kuburan kasur itu oleh warga dibuatkan sebuah rumah di tengah-tengah pemakaman. Meskipun banyak yang tetap meyakini tentang hal ini, kita tetap tidak boleh lantas menolaknya. Kita harus tetap yakin semua yang terjadi karena kehendak Sang Kuasa, tak ada kekuatan atas izinnya, dan kita juga menghargai aturan dan budaya yang dibuat oleh masyarakat setempat.